warahmatullahi wabarakatuh. Nah, saya di sini akan membahas ekonomi makro lagi tentang perekonomian tertutup. Nah, perekonomian tertutup adalah sistem ekonomi suatu negara yang tidak melakukan hubungan ekonomi dengan negara lain. Artinya negara tersebut tidak melakukan ekspor dan impor. Nah, setelah itu penjelasannya lebih sederhana lagi. Perekonomian tertutup itu semua kebutuhan masyarakat dipenuhi dari produksi dalam negeri sendiri. Tidak ada perdagangan internasional, tidak ada arus keluar masuk barang jasa maupun modal dari luar negeri. Nah, ciri-ciri perekonomian tertutup itu ada 4, yaitu tidak ada ekspor dan impor, di mana negara hanya mengandalkan produksi domestik. Nah, yang kedua itu ada kemandirian ekonomi tinggi, di mana semua barang dan jasa dihasilkan sendiri. Nah, yang ketiga ada peran pemerintah besar. Pemerintah biasanya mengatur produksi dan distribusi. Nah, yang keempat itu ada pemilihan barang terbatas karena tidak ada dari luar negeri. Nah, kelebihannya ada dan kekurangannya juga ada. Nah, kelebihan dari ekonomi makro itu tidak bergantung pada negara lain. Nah, lebih stabil terhadap krisis global, melindungi industri dalam negeri. Nah, kekurangannya itu ada 4, pilihan barang lebih sedikit, teknologi berkembang lebih lambat, efisiensi produksi bisa rendah, harga barang bisa lebih mahal. Nah, contoh sederhananya itu, bayangkan sebuah negara seperti pulau sendiri yang hanya menggunakan yang mereka produksi sendiri tanpa membeli dari luar negeri. Nah, jadi kan kayak susah tuh kalau misalnya nggak ada ekspor dan impornya gitu ya kan. Kalau ada ekspor impor kan kayak lebih tapi ada juga kelebihannya dan juga ada kekurangannya juga. Nah, lalu poin yang kedua itu ada perekonomian tertutup dua sektor. Perekonomian tertutup dua sektor itu adalah modal ekonomi sederhana yang hanya melibatkan dua pelaku utama, yaitu kayak rumah tangga konsumen dan yang kedua itu perusahaan atau produsen. Nah, ciri-ciri perekonomian tertutup dua sektor itu ada 4. Hanya ada dua pelaku ekonomi, rumah tangga dan perusahaan. Tidak ada pemerintah, tidak ada pajak dan subsidi, tidak ada ekspor dan impor, tidak ada pendapatan digunakan untuk konsumsi dan tabungan. Nah, alur kegiatan ekonominya itu rumah tangga memberikan tenaga kerja ke perusahaan. Lalu perusahaan memberikan upah atau gaji ke rumah tangga. Lalu rumah tangga membeli barang atau jasa dari perusahaan. Nah, setelah itu ada perusahaan mendapatkan pendapatan dari penjualan. Lalu poin ketiga itu ada perekonomian tertutup 3 sektor, di mana adalah metode ekonomi yang melibatkan 3 pelaku utama, yaitu rumah tangga sebagai produsen, rumah tangga sebagai konsumen, perusahaan sebagai produsen, dan pemerintah. Namun tetapi tidak ada hubungan dengan luar negeri, tidak ada ekspor dan impor. Ciri-ciri perekonomian 3 sektor itu ada 4. Ada 3 pelaku ekonomi, yaitu rumah tangga, perusahaan, pemerintah. Tidak ada ekspor dan impor, ada pajak dan pengeluaran pemerintah. Pemerintah berperan mengatur ekonomi. Nah, terus ada alur kegiatannya. Alur kegiatannya itu ada rumah tangga bekerja ke perusahaan mendapat gaji, rumah tangga berbayar pajak ke pemerintah, perusahaan membayar pajak
ke pemerintah. Pemerintah menggunakan pajak untuk belanja, rumah tangga membeli barang dari perusahaan. Jadi aliran uang tidak hanya antara rumah tangga dan perusahaan, tapi juga melibatkan pemerintah. Perekonomian. Nah, yang keempat itu ada perekonomian perekonomian 4 sektor, di mana bukan lagi perekonomian tertutup, melainkan perekonomian terbuka. Ini karena sudah melibatkan hubungan dengan luar negeri. Nah, pengertian lebih sederhana lagi, pengertian per sektor adalah sistem ekonomi yang melibatkan rumah tangga konsumen, perusahaan produsen, pemerintah, dan luar negeri sektor internal. Nah, ciri-ciri perekonomian 4 sektor itu ada 4. Ada 4 pelaku ekonomi, terdapat ekspor dan impor, ada pajak dan pengeluaran pemerintah, ekonomi terhubung dengan negara lain. Nah, setelah itu ada alur kegiatannya juga, yaitu di mana rumah tangga bekerja mendapatkan penghasilan, rumah tangga belanja bayar pajak, perusahaan produksi investasi, pemerintah menarik pajak belanja, luar negeri membeli barang ekspor, menjual barang impor. Nah, poin keempat itu ada internal gap trend inflasi. Adalah kondisi ketika pemerintah agar total pemerintah dalam ekonomi lebih besar daripada kemampuan produksi output pada tingkat full employment. Nah, penjelasan sederhananya itu ada uang yang beredar terlalu banyak. Masyarakat terlalu banyak membeli. Barang yang tersedia tidak cukup. Akibatnya harga-harga naik. Inflasi. Nah, itu ada ciri-cirinya. Permintaan terlalu tinggi, produksi tidak mampu mengejar, harga naik terus, dan ada dampaknya juga, yaitu terjadi inflasi, daya beli bisa menurun, ekonomi terlalu panas atau overthinking. Nah, yang kedua itu ada Greenfield gap adalah kondisi ketika pemerintah agak lebih kecil daripada output pada full employment. Nah, ciri-cirinya itu ada permintaan rendah, produksi berlebihan, banyak barang yang tidak terjual. Nah, ada juga dampaknya. Dampaknya itu ada harga turun, deflasi, pengangguran meningkat, dan ekonomi terlambat. Nah, cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.